Halo teman-teman, kembali ke channel Rana Bidan, menemani prosesmu menjadi bidan yang lebih baik lagi. Nah, kali ini kita akan membahas soal mengenai asuhan pada bayi, balita, dan prasekolah. Jangan sampai kalian lewatkan ya videonya, subscribe dulu, like, dan aktifkan notifikasinya. Dijamin soal-soal yang kita bahas itu hot dan sering keluar di ujian. Yuk kita bahas. Kita lanjut untuk soal nomor 1. Pertanyaannya, apa kemampuan yang sudah dicapai bayi? Ibu membawa bayi usia 3 bulan datang ke posyandu. Oke, untuk usia 3 bulan, apakah A. Mengangkat kepala 45 derajat, B. Berlatih duduk, C. Berdiri dengan bantuan, D. Merangkak, E. Mengangkat kepala 90 derajat. Jawabannya mana teman-teman? Duduk belum ya, karena duduk itu usia untuk pas saat sebelum MPASI. Jadi antara 5-6 bulan. Berdiri dengan bantuan itu juga bukan, karena ini dicapai pada saat anak akan berjalan sekitar kurang lebih dari setahun ya, antara 12 bulan. Kemudian merangkak itu rata-rata 9 bulan ya. Dan mengangkat kepala 90 derajat berarti kepalanya udah tegak lurus ya. Itu rata-rata 6 bulan. Cek yang A. Jawabannya ya. Untuk capaian seperti ini kalian harus lebih banyak menghafal ya teman-teman, karena ini sangat sering masuk di beberapa soal dalam SKB dan juga PPPK. Nih, untuk pencapaian bayi usia 3 bulan yaitu mengangkat kepala setinggi 45 derajat, menggerakkan kepala dari kiri atau kanan dan ke tengah, melihat dan menatap wajah, mengoceh spontan atau bereaksi dengan mengoceh, suka tertawa keras, bereaksi terkejut terhadap suara keras, membalas tersenyum ketika diajak bicara, kemudian mengenal ibu dengan penglihatan, penciuman, dan pendengaran. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 2. Apa kemampuan yang sudah dicapai bayi? Ibu memeriksakan bayi ke puskesmas, hasil anamnesis usia bayi 12 bulan, masih menyusui dan belum bisa berjalan. Jadi kemampuan apa 12 bulan? A. Bukan. Berlatih duduk. B. Bukan ya. Nah, C. Berdiri tanpa bantuan. Jadi jawabannya yang C. Ini yang dicapai bayi usia 1 tahun sampai 18 bulan ya. Berdiri sendiri, membungkuk memungut mainan, berjalan mundur 5 langkah, memanggil ayah dan kata papa, memanggil ibu dan kata mama. Jadi dia sini kata-katanya sudah bermakna ya teman-teman. Biasa kan sebelum usia itu, bayi juga menceloteh gitu, "Papa, papa," tapi dia tidak bermaksud untuk memanggil papanya gitu. Jadi hal itu umum gitu. Sedangkan pada usia 1 tahun ke atas itu sudah bermakna. Kemudian juga menumpuk 2 kubus, memasukkan kubus di kotak, menunjuk apa yang diinginkan tanpa menangis atau merengek, dan bisa mengeluarkan suara menyenangkan atau menarik tangan ibu, memperlihatkan rasa cemburu atau bersaing. Oke, teman-teman kita lanjut soal nomor 3. Apa interpretasi dari hasil pemeriksaan tersebut? Jadi di sini bayi usia 15 bulan datang ke puskesmas, hasil pemeriksaan KPSP skor 8. Apakah yang A, kunjungan ulang 4 minggu kemudian, B, puji ibu, C, rujuk ke rumah sakit, D, kunjungan ulang 2 minggu kemudian, dan E, catat jenis penyimpangan. Oke, kita diagnosa dulu KPSP ini termasuk meragukan ya. Meragukan. Apa hasilnya? Kalau meragukan, apa yang kita lakukan tata laksananya? Apakah A? Bukan ya. Bukan kunjungan ulang 4 minggu kemudian itu untuk yang skor 9, 10. Lalu puji ibu, tidak ya.
Ini juga untuk yang hasilnya baik ya. Kemudian rujuk ke rumah sakit itu untuk skor yang kurang dari 6 ke bawah. Kemudian D, kunjungan ulang 2 minggu kemudian. Apakah E, catat jenis penyimpangan? Ini tidak. Jadi jawabannya yang D, kunjungan ulang 2 minggu kemudian. Jadi untuk anak dengan KPSP skor 8 itu kan meragukan. Jadi kunjungan ulang 2 minggu kemudian ya. Untuk dites kembali. Dites lagi. Lalu jika skornya masih, berarti kita lakukan rujukan. Kalau sudah bagus, tidak perlu, tapi kalau masih kesalahannya masih ada, penyimpangannya masih ada, itu perlu kita lakukan rujukan. Oke. Jadi untuk skor meragukan itu tata laksananya distimulasi, diperiksa kesehatan, dan kunjungan ulang 2 minggu. Jadi teman-teman, kita lanjut soal nomor 4. Pertanyaannya, apa diagnosa dari kasus tersebut? Bayi usia 1 tahun melakukan pemeriksaan di puskesmas, hasil pemeriksaan lingkar kepala 50 cm. Apa diagnosanya? Apakah A, hidrosefalus, B, makrosefali, C, mikrosefali, D, atrofi, E, hipertrofi. Untuk mengetahui diagnosa ini, kalian harus memahami dulu angka normalnya ya. Normal usia 1 tahun itu lingkar kepalanya adalah 44 sampai 48, 2 tahun 46 sampai 48, dan jika melebihi 2 standar deviasi maka disebut makrosefali. Jadi jawabannya B. Sebenarnya penilaian lebih 2 ini standar deviasi itu menggunakan diagram ya. Diagram yang ada titik-titiknya itu. Tapi kalau di soal hanya diketahui angka, jadi kalian harus lebih memahami nilai normalnya. Jadi 2 cm ya dalam pengukuran lingkar kepala anak itu sangat bermakna ya teman-teman. Beda dengan lingkar perut atau apa ya. Karena itu menandakan yang signifikan di kepalanya seperti itu. Jadi kalau kita curigai hidrosefali itu kan sangat-sangat besar gitu peningkatan lingkar kepalanya. Jadi itu tidak mungkin seperti itu karena itu kan isinya cairan ya. Kemudian kalau misalnya kelainan kepala lainnya itu kan perlu dilakukan pemeriksaan penunjang, sedangkan di soal kan tidak disebutkan hasil dari pemeriksaan penunjang itu. Jadi kita diagnosa makrosefali dulu. Karena itu kan diagnosa yang bisa kita buat dalam pemeriksaan berdasarkan hasil ukur dari lingkar kepalanya. Oke teman-teman, kita lanjut soal nomor 5. Apakah kategori dari hasil pemeriksaan Z-score tersebut? Bayi usia 1 tahun datang ke puskesmas, hasil pemeriksaan berat badan dan tinggi badan berada dalam Z-score -1 standar deviasi. Oke, apakah A, gizi baik, B, gizi buruk, C, gizi kurang, D, gizi lebih, E, obesitas? Yang mana? Ya, gizi baik. Ini kita harus jelas ya, hafalkan untuk kategorinya ya teman-teman. Di sini sudah saya buatkan ya. Untuk kategori berat badan berdasarkan umur, tinggi badan berdasarkan umur, berat badan per tinggi badan itu kategorinya sama dengan IMT per umur dan lingkar kepala. Nah, di sini maaf ya. Ini untuk lingkar kepalanya terbalik. Makrosefali itu ada di sini ya. Makrosefali, dan sini nilai normalnya ini normalnya di sini. Ini mikro. Oke teman-teman, di sini untuk berat badan berdasarkan umur itu dibagi 3 ya. Dibagi 4. Di sini ada yang -3S di -3 sampai dengan kurang -2, -2 sampai 1, dan lebih dari 1. Jadi kalian harus memahami tabel ini dengan ingat aja
Golongannya sekarang itu ada 4, ya kan. Ada normal, itu artinya gizi baik, kemudian berat badan kurang, underweight, kemudian berat badan sangat kurang. Dan kalau lebih dari satu standar deviasi itu berat badan lebih. Kalau berdasarkan berat badan per umur, kalau berat badan per tinggi badan itu berbeda ya, untuk yang lebih dari 1 SD-nya ada kategori lagi, itu lebih 1 sampai dengan 2 gizi lebih 2 sampai dengan 3 itu overweight, dan lebih 3 obesitas. Jadi ini, kita gunakan sebagai panduan ketika hasil dari Z-score anak itu diketahui berdasarkan pengukuran berat badan atau tinggi badan atau dasar umurnya. Oke teman-teman, sekian dulu